Thank you Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh datang lagi ke hadirat Tuhan. Engkau Allah yang menepati setiap janji-janji-Mu. Ketika kami baca firman merenungkan, Engkau akan memberitahu kami apa yang jadi janji Tuhan di dalam hidup kami. Jadikan setiap kami bejana Tuhan yang indah, bawa kami untuk semakin mendekat. Terima kasih ya Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Thank you Lord. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Bersama-sama angkat kedua tangan kita. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti Engkau, Yesus. Allah Roh Kudus,
Tuhan Yesus, jumpai kami ya setiap kali kami datang untuk saat teduh setiap hari, ataupun waktu kami sama-sama saat teduh setiap Jumat seperti ini. Kami rindu berjumpa dengan kasih Tuhan. Kami rindu berjumpa, mengenal Tuhan Yesus lebih lagi ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus ada, dan Tuhan Yesus mengasihi setiap kami. Tuhan Yesus mau mengajari kami apa yang baik dan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik di hidup kami. Kami sangat mengasihi-Mu. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Karena itu saat teduh bukan beban buat kami. Saat teduh adalah kerinduan. Kami suka dekat dengan Tuhan. Kami suka datang di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah ya Tuhan lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Buat kami setia baca Alkitab, walaupun kadang kami gak ngerti artinya, tapi kami mau terus setia baca. Karena Roh Kudus yang akan bantu kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan, agar kami indah di hadapan Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap ya dengan Alkitabnya? Kita buka sama-sama di kitab Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kita baca bergantian ya. Nanti Kak Papa baca dulu 41, nanti kalian bareng, kadang bareng Kak Esra, Kak Vina, gantian kita baca sama-sama. Pokoknya semua mesti baca ya. Siap ya? Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." 49, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan bertambah dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Ayat yang kita barusan baca, kisah Tuhan Yesus waktu umur 12 tahun, masa kecil Tuhan Yesus itu tidak terlalu banyak diceritakan di Alkitab. Dari waktu lahir, 8 hari diserahkan di rumah Tuhan, didoakan gitu ya. Gak banyak ceritanya, jadi cerita ini begitu istimewa teman-teman. Hanya kitab Lukas yang mencatat satu peristiwa di mana waktu itu Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Dicatat di dalam Alkitab pasti nih mau mengajarkan kepada setiap kita, khususnya anak-anak ya, yang mungkin ada yang belum sampai 12 tahun, bahkan untuk kita yang sudah lebih dari 12 tahun pun, masa kecil Tuhan Yesus ini memberikan sebuah nilai-nilai yang sangat penting untuk kehidupan kita. Kita lihat ya, ternyata Tuhan Yesus itu waktu terpisah sama orang tuanya, kan firman Tuhan tadi bilang, Tuhan Yesus lagi ngobrol dengan ahli-ahli ya yang ada di bait Allah itu. Ada yang namanya alim ulama, orang-orang yang pandai. Dikatakan mereka semua heran akan kecerdasan Tuhan Yesus. Lihat, Tuhan Yesus itu waktu menjadi manusia, waktu menjadi anak-anak, Tuhan Yesus adalah anak yang cerdas. Dan Kak Papa yakin bukan karena Tuhan Yesus itu Allah. Oh ya udah, karena dia Allah dia pasti pinter, tahu semuanya. Enggak, ingat loh ya, Tuhan Yesus itu 100% manusia. Tuhan Yesus pasti rajin belajar, pasti. Kalau enggak, Tuhan Yesus tidak bisa ngobrol dengan orang-orang yang pandai dan orang-orang yang ahli. Dari sini kita tahu, diingatkan sebagai anak-anak maupun kakak yang sudah dewasa, kita itu tidak pernah berhenti belajar. Kalau kalian sekarang masih sekolah, maka prioritas utama kalian adalah sekolah, belajar. Gak boleh ada yang namanya gak suka belajar ya. Kalaupun pelajarannya sulit, minta Tuhan Yesus bantu. Doa, Tuhan Yesus bantu matematika atau apa ya pelajaran yang sulit. Kalian doa, minta Tuhan bantu. Karena apa? Tuhan Yesus pernah jadi anak-anak. Dan Tuhan Yesus juga rajin belajar. Karena itu Tuhan Yesus dikatakan di Alkitab sebagai anak yang cerdas. Nah yang kedua juga, Tuhan Yesus kan punya papa mama di dunia. Terjadi satu peristiwa nih, di mana papa mamanya itu cemas karena Tuhan Yesus mungkin gak bilang ya kalau mau tinggal lebih lama. Wajar ya papa mamanya jadi khawatir, mungkin juga sedikit menegur nadanya. Tuhan Yesus sudah jawab dengan baik, dengan sebuah pertanyaan, mengapa kamu cari aku gitu ya. Tuhan Yesus berusaha menjelaskan kalau Tuhan Yesus kan anak Allah, ya wajar ada di rumah Allah. Tapi ayat firman Tuhan bilang, mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya. Sering ya kita sebagai anak mungkin disalahpahami sama papa mama, nggak dimengerti sama keluarga. Tapi Tuhan Yesus kasih sebuah contoh yang baik. Kalau sebagai anak, apapun yang terjadi tetap kita belajar untuk taat dan hormat. Hormat dan taat itu artinya kita nggak teriak-teriak waktu ngomong sama papa mama. Walaupun kita disalah mengerti, kita jelaskan dengan baik. Kapan kita boleh teriak sama papa mama? Kalau papa mama lagi ada di tempat yang jauh dan tidak kedengaran, baru boleh teriak, "Mah!" gitu ya. Tapi kalau papa mama deket kita, ngomong yang sopan, jelaskan dengan baik. Sekalipun kita dimarahi, rasanya nggak enak, tetap diam saja dulu. Nanti seperti firman Tuhan katakan, ibunya Tuhan Yesus itu menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Nanti satu hari papa mama juga akan punya pengertian yang dari Tuhan. Tapi bagian kita menjadi anak yang tetap taat dan hormat kepada papa mama. Dan ini loh janji Tuhan buat setiap kita ya di ayat 52. Sekali lagi boleh ya baca sama-sama ya Kak Vina, Kak Esra juga ya sama teman-teman di rumah. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nanti kalian hafalkan ayat ini, ganti dengan nama kalian masing-masing. Amin ya. Kita mau berdoa sama-sama. Kita akan doakan 2 hal hari ini. Dalam saat teduh kita juga boleh berdoa ya. Kakak akan berdoa supaya kalian menjadi anak yang pandai di sekolah. Walaupun merasa bukan yang terpandai, tapi selama kalian rajin belajar dan kalian minta tolong Tuhan, kalau ada pelajaran yang sulit, kalian berdoa dulu setiap mau sekolah, dan kalian juga taat dan hormat kepada papa mama. Berbahagia kalau misalnya kalian bisa lakukan ini. Setiap pagi sebelum sekolah,
datang sama papa mama bilang begini, papa mama doain aku ya, aku mau sekolah. Ya, kalian bisa lakukan itu ya. Kalau papa mama mungkin gak terbiasa dan belum mau doakan, jangan sedih. Kalian doa sendiri. Oke? Yuk kita mau doa sama-sama, semua tutup mata. Kalian boleh doakan pelajaran apa yang mungkin sulit buat kalian. Kalian bawa di dalam doa ya. Tapi kalau semuanya sudah bagus, pelajarannya kalian sudah bisa ikuti dengan baik, minta supaya sungguh-sungguh kalian jadi orang yang suka belajar. Kalian akan menjadi orang-orang yang cerdas. Kalian akan menjadi orang-orang yang benar-benar jadi teladan juga buat teman-teman kalian. Kita akan juga berdoa supaya kalau ada di sini yang hubungannya dengan papa mama mulai gak enakan. Mungkin ada yang disalahpahami, pernah dimarahi padahal kita gak salah. Biar hari ini hati kita tetap penuh dengan damai sejahtera, sehingga kita bisa tetap taat dan hormat sama papa mama ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami sepakat saat ini memberkati setiap teman-teman keluarga besar Saat Teduh Eagle Kids Tuhan. Supaya setiap kami, khususnya yang masih sekolah, kami bisa jadi orang-orang yang suka belajar. Sehingga kami bisa jadi orang yang cerdas, orang yang pandai. Tuhan, mungkin bukan nilai yang kami kejar, bukan cuman karena nilai, tapi jadikan kami orang yang suka belajar, mau belajar ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang rajin. Kami juga berdoa supaya hubungan kami dengan papa mama, walaupun kadang ada masalah, tapi kami bisa tetap lakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tetap taat dan hormat kepada papa mama, seperti Tuhan Yesus mau terus hidup dalam asuhan papa mamanya. Demikian juga kami bersyukur atas papa dan mama di hidup kami. Bantu kami Allah Roh Kudus supaya kami bisa menjadi anak yang taat dan hormat kepada papa mama. Dan kami percaya janji firman Tuhan akan terjadi di hidup kami, bahwa kami akan semakin besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dikasihi oleh Allah dan juga manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita juga pingin loh ketemu kalian semua itu di CG Kids. See you. God bless you. Tuhan berkati.